Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Najma Zakia dengan NIM 2285220058 kelas 2B. Saya akan menjelaskan materi tentang Ginsberg Career Stage Development untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah bimbingan dan konseling karir yang diampu oleh Ibu Rauda Zaimah Dalimunte SPD MPD. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang konsep dasar teori Ginsberg. Nah, menurut Super pada tahun 1990, teori ini menjelaskan pemahaman tentang perkembangan karir sebagai suatu proses seumur hidup yang sudah dimulai sejak dini saat masa kanak-kanak. Nah, hal ini itu akan membantu konselor mulai dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat sekolah yang paling tinggi untuk dapat memberikan pemahaman tentang jalur karir dan aspirasinya kepada para siswa yang masih memiliki kesadaran karir yang rendah. Nah, dasar Ginsberg juga untuk membangun teori ini tuh adalah pendekatan psikologis terhadap tugas-tugas perkembangan yang dilalui orang. Pada konsep perkembangan yang dipilih pada karir, Ginsberg ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada proses, yaitu pemilihan pekerjaan merupakan proses yang berkelanjutan. Lalu yang kedua ada irreversibilitas, yaitu suatu karya tidak dapat diubah atau tidak dapat dipilih. Nah, kehadiran keterbatasan dalam pilihan profesi sangat menentukan. Jadi, usia memengaruhi karir dan keinginan akan peluang dapat membantu orang mengubah pilihan karir mereka. Lalu yang ketiga ada kompromi, yaitu bahwa pilihan pekerjaan merupakan kompromi antara faktor lain, yaitu minat, kemampuan diri, dan juga nilai. Dalam unsur kompromi ini, manusia mulai mengupayakan kesempurnaan melalui pengembangan sehingga munculnya konsep optimisme. Lalu yang terakhir ada optimalisasi, yaitu penyempurnaan teori. Nah, orang mencari kesesuaian antara pekerjaan dan perubahan minat, tujuan, dan keadaan yang berubah. Lalu selanjutnya ada proses pemilihan karir yang dibagi menjadi 3, yaitu ada fantasi, tentatif, dan juga realistik. Nah, yang pertama ada fantasi, yaitu sebelum usia 11 tahun atau masa kanak-kanak. Nah, memiliki karakteristik seperti tahap eksplorasi. Nah, pada tahap ini individu itu memperkecil kemungkinan pilihan karir dengan memberikan penilaian kepada pengalaman atau kegiatan yang memiliki hubungan dengan pekerjaan dalam keterkaitannya terhadap tuntutan kerja yang sebenarnya. Penilaian ini pada hakikatnya berfungsi sebagai tumpuan atau syarat untuk bisa memasuki lapangan pekerjaan atau untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Lalu selanjutnya ada tentatif, yaitu pada rentan usia 11-17 tahun atau awal masa remaja. Nah, ini juga merupakan tahap kristalisasi. Pada tahap ini, individu melakukan penilaian terhadap pengalaman atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan, baik yang berhasil maupun yang gagal akan mengental dalam bentuk pola-pola vokasional yang jelas. Alhasil, individu memiliki komitmen yang kuat terhadap karir yang spesifik dan merasa lebih mantap jika memangku jabatan tertentu. Lalu yang terakhir ada realistik, yaitu pada usia 17 tahun sampai awal masa dewasa atau pertengahan masa remaja. Nah, ini terdapat pada tahap spesifikasi. Nah, tahap ini adalah tahap pilihan pekerjaan yang spesifik ataupun khusus. Pada tahap ini, semua segmen dan orientasi karir yang dimulai dari orientasi minat, kapasitas, dan nilai sampai tahap eksplorasi dan kristalisasi telah dijadikan pertimbangan ataupun kompromi yang matang dalam memilih arah dan tujuan karir di masa yang akan datang. Dengan kata lain, pada tahap ini individu mengambil keputusan tentang jabatan tertentu untuk mencapai karir yang lebih spesifik. Kemudian selanjutnya ada kelebihan dari teori Ginsberg, yaitu kekuatan teori ini adalah bahwa ketika individu berkembang melalui setiap tahap, ia secara bertahap memasuki posisi dan sifatnya terus bersifat sementara sampai dewasa, dapat membuat keputusan untuk mengejar suatu pekerjaan.
Sedangkan ada juga kelemahan dari teori Ginsberg. Yang pertama, ada teori ini tidak menawarkan strategi untuk memfasilitasi karir dan tidak memberikan penjelasan yang jelas untuk setiap proses perkembangannya. Lalu yang kedua, teori ini masih dianggap kurang lengkap karena sampel yang dipilih oleh Ginsberg itu hanya terdiri dari sampel keluarga laki-laki dengan pendapatan di atas rata-rata, di mana ayah bekerja dan ibu berpendidikan tinggi, sehingga dianggap kurang representatif. Pilihan sampel dalam memilih karir umumnya lebih luas dan biasanya tidak menimbulkan hambatan dalam proses karir. Sampel masyarakat berpenghasilan rendah atau sampel perempuan tidak dapat dideskripsikan. Kelemahan lainnya adalah proses pengembangan karir yang semula ditunjukkan untuk berakhir pada masa dewasa awal atau remaja akhir, padahal perkembangan pilihan karir tersebut terus berlanjut sepanjang masa hidup. Oleh karena itu, kelompok Ginsberg harus melakukan perubahan terhadap bagaimana teori itu dirumuskan. Kemudian pada pembahasan saya yang terakhir yaitu tentang aplikasinya. Nah, pada teori Ginsberg ini membantu siswa untuk menunjukkan arah minat dan kemampuan atau potensi diri terhadap khayalan menuju realisasinya di masa depan atau di masa yang akan datang. Lalu memberikan informasi tentang berbagai pekerjaan, jabatan, dan karir, menyediakan papan media orientasi dan menyediakan sumber informasi pekerjaan. Lalu yang terakhir ada pengenalan minat dan kemampuan siswa dari masa fantasi melalui tahap persiapan menuju realisme. Baiklah, cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.